Ada program tidak Pak untuk menggait para kaum milenial ini untuk berwirausaha ataupun yang sudah memiliki usaha-usaha ini dikumpulkan kemudian diberikan pelatihan untuk mengembangkan UMKM? Ya, kita memang akan ada program secara khusus untuk milenial ini. Kita akan mengembangkan program-program inkubasi ya untuk mendevelop model-model bisnis, model usaha, produk dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan oleh mereka. Digitalisasi itu sudah menjadi syarat kalau mau masuk milenial itu dalam bisnis begitu. Lalu pembiayaan juga. Nah, kita juga mau dorong mereka supaya betul-betul masuk ke sektor-sektor unggulan. Jadi bukan kayak UMKM yang tanpa desain itu ya. Jadi kita ini memang harus kita desain karena tadi kita memang harus go global. Dan saya kira pendidikan mereka bagus, mereka melek teknologi dan kreatif. Saya kira milenial kita asal ekosistemnya disiapkan, ya kami optimis lah. Anak-anak muda Indonesia ini punya kreativitas, punya inovasi yang sangat tinggi. Dan ke depan memang kompetisi global ini hanya akan dimenangkan kalau kita memang punya inovator-inovator. Ya. Banyak pelaku usaha UMKM mungkin para generasi milenial di wilayah perkotaan ataupun di kota-kota besar di Indonesia, Pak ya. Tapi kan kita tidak bisa juga melupakan bagi teman-teman di wilayah pedesaan yang mungkin desa-desa tertinggal begitu ya, Pak ya. Ada tidak program daripada kementerian ini untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka agar bisa berkembang juga begitu UMKM-nya? Iya, betul. Milenial itu tidak hanya di kota, di desa-desa juga banyak. Nah, ini yang kita mau kembangkan itu misalnya begini ya. Ini anak-anak sekarang di daerah-daerah pertanian di pedesaan itu kan sudah kekurangan tenaga kerja karena banyak anak-anak muda yang udah nggak tertarik lagi lah dengan pertanian. Tapi di beberapa tempat misalnya dalam kasus kopi karena sudah mulai terinteraksi dengan dunia luar, ada teknologi, ada ini. Banyak anak muda yang mau tetap menjadi petani, terlibat dalam usaha kopi gitu. Nah, barangkali kita harus masuk ke sana supaya anak-anak milenial di desa ini bisa mengembangkan inovasi gagasannya untuk mengolah alam, mengolah tanah, mengolah sumber daya laut, sumber daya pertanian menjadi komoditi unggul. Ke depan justru kekuatan domestik itu kan ada di situ. Ya. Dan sekarang saya kira infrastruktur internet itu kan sudah bagus lah di berbagai daerah sehingga sekarang anak-anak muda di desa manapun banyak kasus bisa jualan itu kan lewat digital pribadinya, digital aset pribadinya Instagram, Facebook. Ya, ini mau saya tanyakan Pak, terkait dengan teknologi saat ini pasti sudah maju ya Pak ya untuk mengembangkan UMKM-nya, tidak perlu lagi mungkin menjual produk-produknya secara mungkin di rumah atau di mana, bisa melalui alat-alat digital seperti yang tadi Bapak sampaikan, bisa Facebook, Instagram. Ada sosialisasi ke para pelaku UMKM kita Pak? Ya, ini digitalisasi UMKM dan koperasi ini kan memang menjadi prioritas kita karena saya kira UMKM itu yang utama kan nggak punya toko. Nah, karena itu kita marketplace-nya kita online kan. Nah, pelatihan-pelatihan saya kira banyak dan dari pelaku-pelaku e-commerce juga banyak yang memberikan pelatihan. Jadi kita gandeng saja karena tiap-tiap platform saya kira juga punya pendekatan yang berbeda. Dan yang paling penting sebenarnya
kita harus memperbanyak dulu yang jagoan jualan. Ya. Ya, yang jagoan jualan supaya nanti terhubung dengan para UMKM yang mungkin di sektor produksinya. Nah, gitu. berkaitan dengan masalah siapa yang unggul jualan begitu ya Pak ya, apakah data Kementerian Bapak saat ini sudah ada data mungkin bagi wilayah mana yang UMKM-nya maju begitu Pak yang mungkin bisa menjadi role model bagi wilayah-wilayah lain? Ya tentu ya masih Jawa lah ya dan di kota-kota besar. Tapi kita lihat misalnya ada misalnya komoditi-komoditi dari pelosok Kalimantan gitu, Papua itu sudah ikut laris ya jualan di itu dengan manajemen tertentu gitu. Mereka tidak jualan tiap hari tapi 4 hari dalam sebulan gitu. Itu model-model seperti itu saya kira udah mulai ini. Misalnya produk-produk hutan gitu. Sekarang udah bisa, itu kan produk yang eksotik misalnya. Saya kira sekarang nggak masalah. Ya baik Pak Teten, kalau kita berbicara mengenai anggaran sekarang nih Pak, anggaran yang diberikan pemerintah kepada kementerian Bapak cukup tidak Pak untuk mengembangkan UMKM di Indonesia Pak? Ya, ini anggarannya kecil sekali ya, kurang dari 1 triliun. Sementara yang harus diuruskan ada 94 juta pelaku usaha mikro sampai menengah. Nah tentu dengan anggaran seperti ini rentang kendali kami tidak akan maksimum. Ini yang mungkin kita harus usulkan. Kalau mau mengarus utamakan ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional, maka memang kementerian ini juga harus diberdayakan. Apalagi kalau tadi sudah diminta oleh Pak Presiden konsolidasi program pembiayaan harus satu pintu, one gate policy-nya dari sini. Ya mau tidak mau memang kita harus nambah anggaran. Tapi yang paling penting saya kira bukan anggaran birokrasinya juga, ya anggaran kementerian ini, tapi juga pembiayaan untuk UMKM. Dan kemarin dalam ratas yang lalu Pak Presiden sudah minta dilakukan kajian mana sistem atau model pembiayaan yang paling diminati oleh UMKM. Ya, karena faktanya misalnya sekarang ini banyak praktek rentenir yang menggunakan biaya yang sangat mahal, itu justru banyak diambil oleh pelaku UMKM. Sementara juga kredit murah disediakan. Hasil pembelajaran kami secara sepintas ternyata di UMKM itu yang diperlukan bukan kredit yang murah, tapi mudah. Nah, sehingga kalau nanti ada yang mudah dan murah, nah ini saya kira akan mensejahterakan. Itu yang ingin kami lihat lagi. Tentu mungkin bukan satu model aja, karena di UMKM itu selain ukurannya berbeda, ada yang mikro, ada ultra, mikro, kecil, menengah, ini berbeda kebutuhannya. Yang ultra dan mikro mungkin modal kerja saja. Sementara untuk yang kecil dan menengah itu butuh modal investasi untuk pengembangan usaha. Tapi tiap-tiap ini juga ada perbedaan-perbedaan jenis usahanya apa. Jadi mungkin kita perlu banyak model dan mana yang paling ramah, paling relevan untuk setiap itu yang kita harus pikirkan. Baik, terakhir Pak Teten, harapannya terhadap koperasi dan UKM kita di Indonesia. Silakan Pak. Ya, harapan kami, harapan saya tuh nggak boleh berbeda dengan harapan dengan Presiden. Karena visi misinya Menteri itu harus sama dengan visi misinya Presiden. Nah, saya coba terjemahkan harapan beliau itu adalah bagaimana UMKM itu betul-betul menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Karena saya kira selain kita bicara soal keadilan ekonomi, tapi kita juga berkepentingan untuk membangun sistem perekonomian yang kokoh. Secara politik juga aman. Ya, kita perlu membangun
struktur ekonomi yang lebih adil, dan politik yang juga bisa menjamin stabilitas dalam jangka panjang. Masyarakat kita sangat beragam, sehingga sangat bahaya kalau keberagaman ras, keberagaman agama, keberagaman suku itu dihubung-hubungkan dengan masalah sosial ekonomi. Baik, kita harapkan dengan koperasi dan UKM kita ini akan semakin berkembang sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di program Tokoh Kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Sampai jumpa.